Gua lain di aula Hunyuan yang besar. Ada burung berkicau dan bunga bermekaran di sini. Di padang rumput yang tak berujung, seorang pria parubaya berbaju biru sedang melukis dengan hati-hati. Kuasnya melukis dalam kehampaan, dan pemandangan yang dilukisnya tentu akan mengubah dunia ini. Sayang sekali, jalan kelima ini sangat sulit untuk memahami bahkan satu cabangnya. Pria berbaju hijau meletakkan kuas lukisnya. Ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Pria berbaju biru itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia adalah penguasa Tao Long Jiu, yang menguasai 3,5 tingkat Hunyuan, tetapi belum menyempurnakan garis keturunan Hunyuan apapun. Sebelum Luo Feng, dia adalah praktisi terkuat di alam suci kegelapan. Tuan berkenan kepadaku dan memberi begitu banyak kepadaku, tetapi aku mengecewakannya. Long Jiu Dao Jun berpikir. Selama kelima jalur tersebut mencapai tingkat kedua dari alam Raja Ilahi dan mengendalikan lebih dari setengah asal dunia sumber, maka kita dapat sepenuhnya menguasai dunia sumber dan menjadi penguasa dunia sumber. Ada antisipasi di mata Long Jiu Dao Jun. Dia telah menempuh jalan ini terlalu lama, telah berinkarnasi di dunia sumber lebih dari 30 kali. Terlalu panjang. Dia telah mencapai tingkat sumber semi murni di 3 jalur angin, api, dan guntur. Tetapi tidak ada Thunder Road di kampung halamannya, dunia sumber. Inilah jalan guntur yang ia kembangkan melalui kesempatan-kesempatan lain yang ditemuinya setelah meninggalkan kampung halamannya. Tuan hargai saya dan membantu saya menjelajahi dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya. Dia memilih yang paling cocok untuk saya dan membiarkan saya bereinkarnasi ke dunia sumber baru, dunia sumber darah naga. 9 cara hebat yang terkandung dalam dunia sumber darah naga termasuk angin, api, 3 jalur guntur. Jalan keempat adalah jalan air. Aku mengolahnya hingga ke tingkat kedua Raja Ilahi dalam satu era reinkarnasi. Tetapi jalan kelima bahkan tidak dapat memahami cabang-cabang jalan agung. Guru Tao Long Jiu sedang kesakitan. Setiap praktisi memiliki kekuatannya sendiri. Tidak mudah untuk menemukan cabang jalan besar di arah yang tidak Anda kuasai. Luo Feng fokus pada kelahiran dan kematian. Jalan menuju surga ada di depan mata kita, hanya tinggal sedikit lagi. Long Jiu Dao Jun mencoba segala cara yang mungkin, bahkan penguasa yang berpihak padanya pun memikirkan banyak cara untuknya. Tetapi hanya ada satu cara terakhir yang tersisa. Tuan berkata bahwa memurnikan garis keturunan Hunyuan adalah jalan terakhir. Akan ada banyak masalah. Mengendalikan asal-usul dunia sumber dan menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia adalah jalan menuju surga dan jalan tanpa masalah. Pendeta Tao Long Jiu punya cara lain untuk keluar dari kandang. Namun dia memutuskan pada jalan ini. Jangan pernah menyerah. Tuan benar. Seseorang harus memiliki ketekunan yang besar dalam berlatih. Saya hanya mengalami lebih dari 30 reinkarnasi di alam sumber. Apa pentingnya? Pendeta Tao Long Jiu juga menghadapi godaan dari jalan lain, namun ia tetap teguh. Adik laki-lakiku ada di sini. Master Tao Long Jiu menerima pesan tersebut. Setelah beberapa saat, dengan bantuan Master Tao Long Jiu yang berinisiatif membuka pintu gua, penguasa kota Feng Qiao dapat masuk. Kakak senior. Tuan kota Feng Qiao merasa sangat gembira. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Ini tidak seperti kepribadianmu, Feng Qiao. Long Jiu Dao Jun berkata sambil tersenyum. Kita memiliki eksistensi yang tak terkalahkan di alam suci kegelapan, namanya Luo Feng. Kata Tuan kota Feng Qiao dengan penuh semangat. Oh. Dewa Tao Long Jiu tersenyum dengan heran, ada beberapa makhluk tak terkalahkan yang lahir dalam sejarah alam suci kegelapan. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Begitu makhluk tak terkalahkan lahir, mereka akan dibimbing. Dia belum ditampung dan saat ini tinggal di istana Hunyuan yang besar. Dia juga telah membeli sebuah gua untuk berlatih. Kata Tuan kota Feng Qiao. Dia tidak diterima? Long Jiu Dao Jun bertanya dengan bingung, dan dia membeli sebuah gua untuk berkultivasi di istana Hunyuan yang besar? Sejauh yang dia tahu, 2 makhluk Hunyuan tingkat tinggi, Qiu Ge dan Yifeya, yang bertugas menjaga alam suci kegelapan. Begitu keberadaan yang tak terkalahkan ditemukan, bahkan jika sang penguasa belum datang, kedua penjaga ini akan menuntun keberadaan yang tak terkalahkan itu dan memberitahukannya beberapa informasi dasar.
Kecuali jika Tuan memerintahkan mereka untuk melakukannya, kedua penjaga itu tidak akan menerima Luo Feng. Taoist Longjiu sangat jelas tentang aturan-aturan ini. Karena sebelum dia bereinkarnasi ke Dragon Blood Origin World, dia sudah tak terkalahkan. Awalnya dia berada di bawah yurisdiksi Star-Lord dan dicintai oleh Star-Lord. Baru setelah bereinkarnasi, dia masuk ke dalam yurisdiksi Dewa Yuan. Meski begitu, Yuan tidak akan mengganggu pertumbuhannya, dan Xing Mang akan tetap bertanggung jawab. Pelatihan dan sumber daya yang diterima oleh Longjiu Daojun, benih penguasa dunia sumber, semuanya melampaui makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi seperti Kyuge dan Yifeya yang mengandalkan garis keturunan Hunyuan untuk terbentuk. Bahkan pada tingkat kehidupan Hunyuan kelas dunia, penguasa dunia asal yang tidak mengolah garis keturunan Hunyuan memiliki status lebih tinggi daripada mereka yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Kehidupan Hunyuan kelas dunia lebih tinggi. Apakah dia yakin dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan? Tanya Taoist Longjiu. Tentu. Tuan Kota Feng Qiao mengangguk, bahkan jika 15 Kaisar Dewa Runtuhan Rahasia bergabung, mereka tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Kaisar Dewa Luo Feng. Maka itu pastilah kekuatan yang tak terkalahkan. Mata Longjiu Daojun berbinar. Kekuatan yang tak terkalahkan, tapi tidak bisa diremehkan. Pasti ada alasan khusus. Longjiu Daojun penasaran. Alasan mengapa kekuatannya yang tak terkalahkan tidak diambil adalah karena dia diajari secara khusus oleh penguasa bintang dan merupakan benih penguasa dunia sumber. Mengapa Luo Feng, dengan kekuatannya yang tak terkalahkan, belum dibawa pergi? Saya ingin mengunjungi Kaisar Ilahi Luo Feng. Tuan Tao Longjiu berkata sambil tersenyum, bisakah Anda membantu saya menghubunginya? Tuan Kota Feng Qiao berkata tanpa daya, ketika saya berangkat dari kota Chengfeng, saya menghubungi Kaisar Dewa Bosiu dan yang lainnya. Ketiga Kaisar Ilahi Bosiu mengikuti Kaisar Ilahi Luo Feng. Menurut mereka, setelah membeli gua kultivasi di Istana Hunyuan yang besar, Kaisar Dewa Luo Feng mengasingkan diri dan sekarang dia tidak bertemu siapapun. Anda akan dipanggil hanya ketika Anda meninggalkan negara tersebut. Kalau begitu, tolong bantu aku memberitahu para pengikut Kaisar Dewa Luo Feng bahwa aku, Longjiu, ingin mengunjungi Kaisar Dewa Luo Feng. Tolong beritahu kami segera setelah Kaisar Dewa Luo Feng keluar dari pengasingan. Longjiu berkata sambil tersenyum. Oke. Penguasa kota Feng Qiao mengangguk, saya akan mengirim pesan untuk memberitahu mereka sekarang. Saya juga sedang menunggu panggilan dari Kaisar Dewa Luo Feng. Saya harap Kaisar Dewa Luo Feng dapat memberi saya beberapa saran. Master Tao Longjiu mengangguk dan berkata, nasihatnya mungkin berguna bagi Anda. Longjiu sombong. Dia tidak terlalu peduli untuk disesatkan oleh makhluk tak terkalahkan yang biasa. Namun dia menanggapinya dengan sangat serius bahkan sebelum dia menjadi tak terkalahkan dan tidak dibawa pergi. Dunia suci yang gelap, alam liar. Di hamparan air hitam yang luas, sesosok humanoid tengah bertarung dengan beberapa makhluk Hunyuan tingkat rendah, batas super. Hahaha, disertai dengan tawa yang keras dan kuat. Sosok manusia itu bertarung keras dalam pertempuran jarak dekat dan membunuh ke-12 makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang super batas ini. Sosok itu melambaikan tangannya untuk mengambil mayat dan tersenyum lebar. Dia kotor, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan senyumnya sedikit aneh dan jahat. Hembusan napas yang sesekali keluar membuat langit dan bumi bergetar dan terdistorsi. Dia adalah Kaisar Dewa Jike. Salah satu dari dua praktisi terkuat di alam suci kegelapan. Darah yang terkandung dalam garis keturunan Hunyuan kelas dunia terlalu kuat. Jika tidak dapat ditekan, maka harus keluar dan bertarung. Kaisar Dewa Jike juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Selain dari pahala militer yang besar, pertukaran untuk garis keturunan Hunyuan kelas dunia juga memerlukan menjalani ujian Istana Hunyuan berskala besar untuk memastikan bahwa garis keturunan itu tidak akan membuat orang gila. Dia lulus ujian dan memang tidak menjadi gila. Dia tetap sadar sepanjang waktu. Namun masih tersiksa oleh keinginan darah. Kehendak garis keturunannya telah memengaruhi kehendak spiritualnya, dan dia biasanya bertindak gila. Jika mereka ditekan terlalu lama, mereka akan keluar dan membunuh tanpa pandang bulu. Akan tetapi, dia sangat bijaksana dan tidak pernah membunuh petani secara sembarangan. Dia selalu berlari ke alam liar untuk mencari makhluk Hunyuan tingkat rendah untuk dibunuh. Di alam sen kegelapan kontemporer, orang yang membunuh makhluk Hunyuan tingkat paling rendah tidak lain adalah Kaisar Ilahi Jike. Kaisar Dewa Jike tiba-tiba menghubungi. Makhluk tak terkalahkan lahir di alam sen kegelapan,
Dan sekarang dia berlatih di istana Hunyuan yang besar setelah membeli sebuah gua? Kaisar Ilahi Ji sedikit bersemangat. Sebelumnya, semua makhluk yang tak terkalahkan telah dibawa pergi. Kaisar Ilahi Luo Feng ini cukup unik. Dia tidak dibawa pergi, tetapi masih berlatih di alam Sein kegelapan? Oke, ini kesempatan bagus untuk menemuinya dan bertarung. Dia lebih kuat dariku, jadi aku bisa mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya dan bertarung sepuasnya. Kaisar Ilahi Ji segera bergegas ke kota Hunyuan dengan penuh semangat. Berita bahwa makhluk tak terkalahkan, Kaisar Ilahi Luo Feng, telah lahir di alam suci kegelapan berangsur-angsur menyebar. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Ilahi Luo Feng tidak dibawa pergi untuk sementara waktu dan tinggal di istana Hunyuan yang besar, banyak praktisi dengan gembira bergegas ke kota Hunyuan. Semua ingin mendengarkan bimbingan makhluk yang tak terkalahkan ini. Lagi pula, bahkan jika ada makhluk yang tak terkalahkan yang lahir sebelumnya, dia akan segera dibawa pergi, jadi sangat sulit untuk bertemu dengannya. Keberadaan yang tak terkalahkan, Kaisar Ilahi Luo Feng, di sebuah gua yang sangat biasa di daerah terpencil kota Hunyuan, leluhur angin api dan guntur tinggal di sini. Aku sudah tahu dengan jelas kalau itu adalah Luo Feng. Leluhur Guntur sedikit bersemangat. Sekarang telah menyebar ke seluruh kota Hunyuan. Konon, Kaisar Dewa Luo Feng ini baru berada di alam suci kegelapan selama 1000 abad. Kekuatannya tak terkalahkan saat ia beraksi. Belum lama ini, Kaisar Qing juga mengatakan bahwa Luo Feng mampu menekan 4 orang dengan level batas super di kota Yulan sendirian. Leluhur angin api tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah dia tak terkalahkan dalam sekejap mata? Kecepatan kenaikan ini sungguh mengerikan. Mereka berdua menyaksikan Luo Feng berjalan keluar dari benua asal dan melayang ke langit. Saya juga bertanya tentang benua asal. Leluhur Guntur berkata, Luo Feng telah mengasingkan diri. Tidak seorang pun dapat melihatnya tanpa alasan khusus. Baik di benua asal maupun alam Sein kegelapan, dia selalu menyendiri. Leluhur Yan Feng berkata, kalau begitu, jangan ganggu dia. Tolong minta Morosa untuk menyampaikan pesan dan katakan padanya bahwa dia bisa memanggilmu dan aku setelah dia keluar dari pengasingan. Ya? Leluhur Guntur mengangguk, aku tidak pernah menyangka kalau kampung halaman kita, benua asal, akan menghasilkan eksistensi yang tak terkalahkan. Begitu kamu menjadi tak terkalahkan, maka tidak akan lama lagi kamu akan melompat keluar dari kandang, kata leluhur Yan Feng. Mereka berdua iri. Salah satu di antara mereka adalah praktisi garis keturunan setengah Huanyuan, dan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai pencerahan tertinggi. Yang satunya lagi adalah Kaisar Ilahi yang telah mencapai pencerahan pada tahap akhir. Dia bahkan belum mencapai tingkat orang yang tercerahkan sumbernya setengah murni. Jika kami tahu hal ini, kami seharusnya menawarkan lebih banyak manfaat. Leluhur Guntur merasa sedikit terganggu pada saat ini. Kami menduga dia bisa datang ke alam suci kegelapan, tapi kami tidak menyangka dia begitu kuat. Yan Feng menggelengkan kepalanya, karena dia telah melihat berbagai macam hal dan hanya berpikir bahwa Luo Feng akan menjadi salah satu dari banyak orang kuat di alam suci kegelapan di masa depan. Ngomong-ngomong, persahabatan antara Di Qing dan Luo Feng jauh melampaui mereka berdua. Sekarang banyak orang yang ingin melihat Luo Feng. Beberapa praktisi kuat bergegas ke kota Hunyuan dari kota lain, tetapi Luo Feng sedang mengasingkan diri. Tidak seorang pun terlihat. Di gua besar istana Hunyuan ini, mengambil harta langka akan membuat beban jiwa menjadi jauh lebih ringan. Luo Feng memperhatikan bahwa sesuatu seperti 100 Tribulations Heart Essence. Harta karun tambahan semacam ini pada mulanya akan memberikan beban yang sangat berat bagi jiwa, tetapi kekuatan asli dunia gua dapat memelihara dan memulihkannya setiap saat, membuat jiwa merasa jauh lebih rileks dan nyaman. Mengambil harta langka tersebut, klon Luo Feng di benua asal menggunakan mata kehidupan dan kematian serta kitab kebijaksanaan untuk mempelajari semua garis keturunan Chaotic Origin tingkat rendah yang telah dikumpulkannya. Penelitian ini memakan waktu 1500 abad. Luo Feng selalu mempelajari bahan-bahan maya terlebih dahulu, dan berdasarkan bahan-bahan tersebut, ia menyimpulkan banyak misteri yang terkandung dalam kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini. Kemudian amati garis keturunan Hunyuan untuk memverifikasinya. Setelah 1500 tahun, kecepatan berpikir Luo Feng secara umum tetap di atas 500 kali. Pemahaman Luo Feng tentang kelahiran dan kematian juga telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Setelah itu, Luo Feng mulai mempelajari sistem kesadaran spiritual dalam garis keturunan Hunyuan tingkat lanjut.
Dia baru saja membeli garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dari kategori kehidupan dan kehancuran, dan setelah penelitian, dia memastikan bahwa 15 diantaranya memiliki sistem kesadaran spiritual. Ini sangat memperkaya pemahaman Luo Feng tentang sistem spiritual. Kecepatan peningkatan, sistem kesadaran spiritualnya, telah meningkat pesat. Sebelum dia menyadarinya, Luo Feng telah mengasingkan diri di istana Hunyuan yang besar selama 4.300 abad. Sudah banyak kultivator di kota Hunyuan yang menunggu untuk dipanggil oleh Luo Feng, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka. Hampir. Di dalam gua, Luo Feng yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya. Akumulasi kelahiran dan kematian, akumulasi sistem kesadaran spiritual, dan akumulasi mendalam semua aspek akhirnya memungkinkan seluruh jalur kelahiran dan kematian disimpulkan hingga langkah terakhir. Hanya selangkah lagi. Tak ada gunanya menyendiri untuk langkah ini. Luo Feng menyadari, yang dibutuhkan adalah sentuhan spiritual, barulah sistem kesadaran spiritual bisa lengkap. Jalan hidup dan mati juga secara alami dapat mengarah pada kesempurnaan Kaisar Ilahi. Dao kehidupan dan kematian sudah terlihat jelas dalam pikiran Luo Feng, kecuali kurangnya sentuhan pada tingkat spiritual. Luo Feng dengan santai berjalan keluar dari istana Hunyuan yang besar dan berjalan-jalan di sekitar kota Hunyuan. Melihat gua-gua berbagai gaya peradaban. Melihat para praktisi dengan penampilan yang berbeda-beda, meskipun sebagian besar dari mereka mirip dengan bentuk manusia, sebagian besar dari mereka masih mempertahankan beberapa karakteristik ras, dan beberapa bahkan memiliki penampilan asli ras mereka. Para praktisi yang berasal dari berbagai dunia sumber dan miliaran dunia, setiap tutur kata dan tindakan mereka, memancarkan aura peradaban yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Itu berarti mereka semua hidup dalam sangkar. Ban Hunyuan Dao kehidupan dan kematian milik Luo Feng kini telah muncul dalam pikirannya, hanya kurang sedikit sentuhan spiritual. Selain sejumlah besar, garis keturunan Hunyuan tingkat rendah, dan beberapa garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi, yang telah dipelajari Luo Feng, pemahaman Luo Feng tentang kehidupan alami Hunyuan ini sudah sangat mendalam. Perbedaan antara di dalam kandang dan di luar kandang. Sama seperti perbedaan antara dimensi rendah dan dimensi tinggi yang pernah dibicarakan di planet asal saya. Luo Feng merasa bahwa penjelasan ini lebih akurat. Dao kehidupan dan kematian asal setengah murni di dalam sangkar telah selesai. Tidak ada lagi yang harus dilakukan. Namun, melompat keluar dari kandang itu seperti memasuki dimensi yang lebih tinggi. Jalan hidup dan mati dapat diperluas secara signifikan. Kekayaannya dapat ditingkatkan entah sampai kapan. Ban Hunyuan Shengnie Dao seperti seseorang dalam gambar, sangat indah namun pikselnya terbatas. Jalan hidup dan mati di tingkat Hunyuan adalah tubuh fisik dalam kenyataan. Ada perbedaan besar antara keduanya. Semakin banyak Anda tahu, semakin jelas jadinya. Seberapa besarkah kesenjangan antara Dao setengah Hunyuan dan Dao tingkat Hunyuan? Luo Feng mengerutkan kening, tetapi legenda mengatakan bahwa praktisi dapat mencapai kesuksesan besar dalam satu langkah, dan langsung memahami Tao tingkat Hunyuan dari tingkat setengah Hunyuan, dan melanggar hukum dengan paksa. Ini adalah legenda di kalangan praktisi dan juga merupakan apa yang paling diinginkan oleh banyak orang yang tercerahkan. Akan tetapi, sangat jarang bagi praktisi garis keturunan yang akhirnya terbangun ke kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Adapun, mencapai surga dalam satu langkah, menyadari Tao tingkat Hunyuan, dan melanggar hukum dengan paksa, itu hanya ada dalam legenda. Misteri Dao Ban Hunyuan bagaikan satu kesatuan. Dao pada tingkat Hunyuan sedikitnya 1 juta kali, atau bahkan ratusan juta kali. Saya telah melalui begitu banyak kesulitan dalam mempraktikkan Dao kehidupan dan kematian sumber setengah murni, tetapi saya masih kurang sedikit sentuhan spiritual. Bagaimana saya bisa mencapai Dao sumber murni dalam satu langkah? Luo Feng menatap ke langit. Mata bionik penghancur di antara kedua alisnya menjadi semakin misterius. Ia sudah dapat menembus dinding membran alam suci kegelapan dan mengintip sebagian kebenaran ruang primordial tak terbatas. Jalan hidup dan mati Ban Hunyuan sudah dalam jangkauan. Luo Feng bisa merasakan bahwa itu tidak akan memakan waktu lama. Tapi apa selanjutnya? Tetaplah berpijak di bumi dan melangkahlah satu persatu. Sambil berpikir, Luo Feng berjalan ke gua Bo Xiu, Bai Yin dan Qi Zeng. Bo Xiu dan 2 orang lainnya menggunakan kekuatan sebab akibat untuk merasakan kedatangan Luo Feng dan segera keluar dari gua untuk menyambutnya. Selamat, saudara Luo Feng. Bo Xiu berkata sambil tersenyum. Setelah berlatih selama 4.300 abad, saya akhirnya keluar dari pengasingan. Luo Feng tersenyum.
Selama 4.300 abad ini, hanya ketika Kaisar Ilahi Reruntuhan Mistik dan anak buahnya mengirim kompensasi yang besar, klon Luo Feng pergi untuk menerimanya. Sisa waktunya saya fokus pada latihan. Mereka bertiga membawa Luo Feng ke dalam gua. Mereka berempat duduk terpisah. Qi Zheng berkata, "Saudara Luo Feng, dalam 4.300 abad terakhir, para praktisi dari seluruh negeri telah datang ke kota Hunyuan, ingin bertemu dengan saudara Luo Feng dan mendapatkan bimbingan. Setelah mencapai alam asal setengah kekacauan, rasanya tidak ada jalan untuk maju." Bo Xiu menghela napas, terlalu banyak praktisi yang berharap mendapatkan sedikit bimbingan dari makhluk yang tak terkalahkan. Luo Feng mengangguk. Dia bisa melihat jalan di depannya, tetapi dia tahu bahwa jalan itu berkali-kali lebih sulit daripada jalan hidup dan mati di Ban Hunyuan. Tuan Tao Longjiu dan Kaisar Ilahi Jike juga ingin bertemu denganmu, saudara Luo Feng, kata Kaisar Ilahi Bai Yin. Oh, mereka berdua? Luo Feng masih tertarik. Alam yang dikumpulkan oleh keduanya cukup dalam, dan mungkin bisa memberi pengaruh padanya. Ngomong-ngomong, apakah aku memintamu untuk mengumpulkan harta rahasia kehidupan dan kematian? Luo Feng bertanya. Bo Xiu, Bai Yin dan Qi Zheng saling berpandangan. Kami menyebarkan berita bahwa saudara Luo Feng ingin membeli beberapa harta rahasia hidup dan mati. Bo Xiu menjelaskan, dengan ketenaranmu saat ini, ada banyak kultivator yang bersedia menjual harta karun rahasia, dan sulit bagi kami untuk memilih 5 yang terbaik. Jadi, kami akan menunggu saudara Luo Feng keluar dari tempat peristirahatan dan memilihnya sendiri. Bagus. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa memilih 20 karya terbaik dan meminta praktisi itu untuk datang. Aku sendiri yang akan memilih beberapa karya lagi yang dibutuhkan. Bo Xiu, Bai Yin, Qi Zheng dan yang lainnya mengerti. Saya akan segera menyampaikan pesan tersebut kepada 20 praktisi, kata Bo Xiu. Dia adalah seorang praktisi garis keturunan penyihir sejati dan memiliki mata yang tajam. Dia juga sangat lega bisa datang ke pemilihan pendahuluan untuk Luo Feng. Kaisar Ilahi Luo Feng telah meninggalkan gua. Dia pergi ke gua Kaisar Bo Xiu dan anak buahnya. Saya dapat menentukan lokasinya. Beberapa kaisar dewa di kota Hunyuan, seperti penguasa kota Feng Qiao, telah melihat Luo Feng. Jika Luo Feng tidak sengaja menyembunyikan lokasinya, mereka dapat merasakan lokasi Luo Feng saat ini dengan bantuan sebab dan akibat. Tiba-tiba, semua praktisi bergegas ke gua Kaisar Bo Xiu dan lainnya. Keluar? Akhirnya keluar. Ketika Tuan Tao Longjiu dan Kaisar Ilahi Jike mendengar berita itu, mereka juga bergegas datang. Mereka berdua ingin bertemu Kaisar Ilahi Luo Feng. Semuanya, silakan beristirahat di taman terlebih dahulu. Kaisar Ilahi Luo Feng perlu menemui tamu lainnya terlebih dahulu. Bo Xiu, Bai Yin, Qi Zheng dan 3 lainnya mengirimkan avatar mereka untuk secara pribadi menyambut para pengunjung ini. Tidak ada yang dapat kami lakukan, pengunjungnya terlalu banyak. Terlalu kuat. Selain Longjiu Daojun dan Jike Shendi, ada lebih dari 300 makhluk tingkat puncak lainnya. Ada juga banyak yang tercerahkan setengah Hunyuan, dan praktisi garis keturunan setengah Hunyuan. Sudah ada puluhan ribu praktisi, dan jumlahnya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Bo Xiu dan yang lainnya juga perlu diterima dengan baik terlebih dahulu. Kaisar Dewa Luo Feng telah setuju untuk bertemu kalian semua hari ini, kata Bo Xiu. Tidak usah terburu-buru. Kami telah menunggu selama 4.300 abad dan memiliki cukup kesabaran. Setiap petani sangat sopan. Tak seorang pun dapat mengetahui watak makhluk yang tak terkalahkan. Jika Luo Feng marah, dia mungkin akan langsung pergi. Akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Jauh di dalam gua, Luo Feng pertama-tama memanggil 20 praktisi. Kekuatan para praktisi ini bervariasi. Yang terkuat telah mencapai level puncak, sementara yang terlemah berada di level Kaisar Ilahi tahap akhir. Silakan keluarkan harta karun rahasia itu. Jika aku ingin membelinya, aku akan memberimu harga yang sesuai. Kau dapat memilih untuk menjualnya atau tidak. Luo Feng tersenyum. Saya ingin memberikan harta rahasia itu kepada Kaisar Ilahi Luo Feng, kata seorang petani. Aku pun bersedia memberikannya kepadamu. Saya juga ingin melakukan hal itu. Semua praktisi mengatakan ini. Apa yang disebut hadiah cuma-cuma sebenarnya berarti Luo Feng berutang sebab dan akibat. Jika Luo Feng sendiri terlalu peduli pada sebab dan akibat, dia pasti harus membayarnya di masa depan.
Seiring Luo Feng menjadi lebih kuat, nilai dari sebab dan akibat ini menjadi lebih tinggi. Para praktisi yang bisa datang ke alam suci kegelapan tidaklah bodoh. Mereka semua tahu bahwa memberikan sesuatu secara gratis adalah cara untuk mendapatkan penghasilan maksimal. Tidak perlu. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Saya akan memberimu harga yang sesuai. Pada levelnya saat ini, harta rahasia hidup dan mati ini hanya memperluas wawasannya dan membantunya dalam latihannya, dan itu tidak begitu penting lagi. Ingin memberikannya secara gratis? Luo Feng tidak lagi menerima hadiah dengan mudah. Semuanya, tolong keluarkan semua harta rahasia kalian dan tunjukkan pada kami, kata Kaisar Dewa Bosiu. 20 praktisi ini tahu bahwa memberi. Tidak, saya hanya bisa mengeluarkannya satu persatu dan memperlihatkannya. Luo Feng melihatnya. Dia telah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan tentang kehidupan dan kematian sehingga dia dapat menilai-nilai dari 20 harta rahasia kehidupan dan kematian ini dalam sekejap. Semuanya adalah harta karun rahasia yang dimurnikan oleh makhluk yang telah lepas dari sangkarnya, atau semuanya adalah harta karun rahasia alami. Luo Feng berpikir, nilainya tinggi dan rendah. Mari kita ambil 9 ini. Luo Feng memilih 9 diantaranya dan memberikan harga untuk masing-masingnya. Aturan lama. Masih berdasarkan harga normal dari Holy Realm, 2 kali lipat. Bagi Luo Feng, jumlah kristal Hunyuan ini tidak layak disebutkan. Kaisar Dewa Luo Feng sungguh murah hati. Praktisi ini tidak dapat memberikannya secara cuma-cuma, jadi sebagian besar dari mereka menunjukkan kegembiraan saat mendengar tawaran Luo Feng. Layak kalau bisa dijual dengan harga 2 kali lipat. Saya bersedia menjualnya. 8 dari 9 harta rahasia yang dipilih Luo Feng setuju untuk dijual, tetapi hanya satu praktisi yang ragu-ragu. Kaisar Chanfu, untuk harta rahasiamu ini, Kaisar Luo Feng telah menawarkan 50 miliar kristal sumber caotik, yang sudah lebih dari cukup. Bosiu berkata, mengapa kamu ragu-ragu? Bebas untuk membeli dan menjual. Luo Feng tersenyum. Dia tidak terlalu peduli. Harta karun rahasia milikku ini adalah harta karun rahasia alami yang tumbuh dalam tubuh makhluk Hunyuan kelas dunia. Harta karun ini sangat misterius. Kurasa harta karun ini bernilai 1 miliar kristal Hunyuan. Kaisar Chanfu memandang Luo Feng. Kaisar Chanfu adalah orang yang mencapai pencerahan melalui Ban Hunyuan. Tidak termasuk harta rahasia alam yang diperolehnya dari dunia sumber kampung halamannya, semua yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun hanyalah puluhan miliar kristal Hunyuan. Dia telah memikirkannya kali ini. Atau berikan secara gratis. Atau ambil kesempatan untuk menghasilkan uang. 100 miliar kristal Hunyuan? Bosiu, Bai Yin, Qizeng dan praktisi lainnya sedikit terkejut. Beraninya mereka menawarkan harga setinggi itu? Kaisar Dewa Chanfu agak percaya diri. Dia berasal dari dunia sumber dan tidak takut memiliki klon. Kudengar Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya membayar 750 miliar kristal Hunyuan sebagai kompensasi. Bagi Kaisar Dewa Luo Feng ini, 100 miliar kristal Hunyuan hanyalah jumlah yang kecil. Harta karun rahasia alam milikku ini pasti sangat menarik bagi praktisi yang cocok. Kaisar Dewa Chanfu berpikir. Luo Feng melirik tongkat tulang emas di tangan Kaisar Shen. Tongkat tulang emas, kombinasi misterius antara hidup dan mati. Jauh lebih kuat dari dunia palem. Ketika tongkat itu keluar, hidup dan mati akan terjadi. Kalau begitu, mari kita ambil yang 8 ini. Luo Feng melambaikan tangannya, dan 8 gelang penyimpanan terbang di depan para praktisi. Kristal Hunyuan yang disimpan di dalamnya sama persis dengan harga yang disetujui Luo Feng. Kedelapan praktisi itu dengan senang hati menerimanya. Xie Luo Feng Kaisar Dewa. Mereka semua sangat puas. Kaisar Chanfu sedikit mengernyit saat menyaksikan pemandangan ini. Kaisar Dewa Luo Feng ini tidak akan membelinya hanya karena harganya 50 miliar kristal Hunyuan lebih? Bosiu, antarkan tamu itu keluar. Luo Feng memberi instruksi. Silakan. Kaisar Dewa Bosiu segera mengusir para praktisi ini. Kaisar Dewa Chanfu tidak mau memberikannya begitu saja, dan tidak ingin mengusir Luo Feng begitu saja. Tawarannya 100 juta, tetapi Luo Feng mengabaikannya. Dia hanya bisa membawa harta karun itu dan keluar. Kaisar Dewa Luo Feng, bisakah Anda memberi kami beberapa petunjuk? Seorang petani bertanya dengan cemas. Sudah ada puluhan ribu praktisi di luar. Saya akan memanggil semua praktisi hari ini dan kemudian kita bisa membahas Dao secara terbuka, kata Luo Feng.
Praktisi. Baru pada saat itulah mereka menunjukkan kegembiraannya dan pergi dengan patuh. Ada puluhan ribu praktisi berkumpul di taman luar, dan jumlahnya masih terus bertambah. 20 praktisi yang menjual harta karun kali ini juga tiba di sini. Kaisar Chanfu, Anda terlalu serakah. Kaisar Luofeng adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan harta rahasiamu ini? Beberapa praktisi tertawa. Berita mengenai transaksi ini menyebar dengan cepat di kalangan praktisi. Kaisar Chanfu mendengarkan diskusi di sekitarnya dan merasa ada sesuatu yang salah. Ledakan. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di bahu Kaisar Dewa Chanfu, dan kekuatan yang mengerikan menyapu tubuhnya. Kaisar Dewa Chanfu menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang kotor dan berambut acak-acakan. Mata lelaki tua itu merah, dengan ekspresi jahat dan gila. Dia menatap Kaisar Dewa Chanfu sambil tertawa aneh. Ji, Kaisar Dewa Jike? Hati Dewa Kaisar Chanfu bergetar. Semua orang tahu bahwa Kaisar Dewa Jike gila. Harta karun rahasia manakah yang akan kau jual kepada Kaisar Dewa Luofeng? Kaisar Dewa Jike bertanya. Yang ini saja. Kaisar Dewa Chanfu merasakan kejahatan Kaisar Dewa Jike, jadi dia dengan patuh mengeluarkannya dan memegang tongkat tulang emas. Itu milikku. Kaisar Dewa Jike menangkapnya. Kaisar Dewa Chanfu tidak berani melawan dan menyaksikan Kaisar Dewa Jike mengambil tongkat tulang emas itu. Dia bahkan tidak diberi sepotong kristal Hunyuan. Saya sedang mengunjungi Kaisar Dewa Luofeng, dan saya hanya butuh hadiah. Kaisar Dewa Jike menyeringai. Kaisar Dewa Chanfu tidak berani mengatakan apapun lagi saat ini. Tuan Longjiu, Kaisar Ilahi Jike. Bosiu berkata dari kejauhan, Kaisar Ilahi Luofeng memanggil kalian berdua. Tuan Tau Longjiu dan Kaisar Ilahi Jike segera mengikuti Bosiu masuk dan mereka pergi mengunjungi Luofeng terlebih dahulu. Penguasa Dao Longjiu dan Kaisar Ilahi Jike berbeda. Mereka dipanggil lebih dulu. Lagi pula, mereka berdua telah mengumpulkan lebih banyak pengetahuan daripada kita. Beberapa makhluk atas berkata. Di antara kelompok praktisi tersebut, ada dua praktisi yang sangat tidak mencolok dan lemah, yaitu leluhur api dan angin serta leluhur guntur. Keduanya berada di bagian bawah lapangan. Luofeng seharusnya tahu bahwa kita ada di sini. Namun kami tidak dipanggil. Leluhur Yanfeng dan leluhur Leiting saling memandang dan menyadari bahwa persahabatan mereka dengan Luofeng masih terlalu dangkal dalam beberapa tahun terakhir.